Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas dan kegiatan majelis pagi seperti biasanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan majelis pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang mengonsumsi makanan halal dan baik. Mengonsumsi makanan halal dan baik, Allah sudah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, anak-anak semuanya, dalam ayat tersebut Allah sudah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan makanan yang baik yang terdapat di bumi. Jadi jelaslah bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta bergizi. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengonsumsi makanan dan minuman yang halal thayyiban. Halal artinya dibolehkan agama, sedangkan thayyib artinya bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Makanan yang halal terbagi berdasarkan ada 3, yaitu jadi makanan yang halal itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Jadi jika suatu makanan itu zatnya halal, prosesnya halal, tapi didapatkan dengan cara yang haram, misalnya dengan cara mencuri, merampok atau mengambil hak milik orang lain, maka walaupun zat makanan tersebut zatnya halal, maka tetap digolongkan sebagai makanan yang tidak halal atau makanan yang haram. Yang kedua, halal zatnya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah makanan yang zatnya halal. Jadi bukan makanan yang ada kandungan alkoholnya, atau makanan yang mengandung darah, atau bangkai, babi, anjing, dan makanan yang tidak diperbolehkan secara menurut agama Islam. Kemudian halal cara prosesnya. Jadi contohnya misalnya binatang. Jadi ayam misalnya. Jadi jika kita mengonsumsi ayam yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, maka makanan itu termasuk golongan makanan yang haram karena prosesnya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian makanan thayyiban. Nah, makanan thayyiban itu apa maksudnya? Jadi makanan thayyiban itu adalah sehat dengan gizi seimbang. Dan yang kedua, thayyiban juga artinya makanan yang proporsional. Artinya tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban, artinya makanan yang halal dari segi cara mendapatkannya, prosesnya, dan juga zatnya, dan juga makanan itu juga thayyib atau baik mengandung zat yang bergizi, kemudian proporsional, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Apa saja manfaat mengonsumsi makanan halal dan thayyiban? Nah, ketika kita mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban atau makanan yang halal dan baik, maka kita akan menjauhi sumber penyakit. Kemudian juga sebagai sumber tenaga, menjaga hati dan akal, kemudian menjaga akhlak, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita ke surga dan memperbaiki keturunan.
Jadi anak-anak semuanya, begitu banyak manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban. Jadi insya Allah Allah sudah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Bukan hanya manfaat bagi tubuh kita, tapi juga akan bermanfaat bagi akhlak kita, karena makanan yang haram ketika kita konsumsi maka itu akan mengalir ke dalam darah kita. Jadi jika kita mengonsumsi makanan yang haram maka akan berpengaruh terhadap pembentukan akhlak kita, ibadah kita. Nah, jadi anak-anak semuanya, ketika kita mengonsumsi makanan jangan hanya karena makanan itu enak atau makanan itu bagus penampilannya, tapi kita juga harus memperhatikan kehalalan dan baik atau tidaknya makanan tersebut bagi diri kita sendiri. Itu saja majelis pagi dari Ustazah. Semoga kita tergolong kepada hamba-hambanya yang selalu senantiasa menjaga diri dari mengonsumsi makanan yang tidak halal. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.